sore. Salam perjumpaan kita pada pembelajaran sosiologi dengan materi interaksi sosial. Sore, integritas, semangat, optimis, responsif, excellent, dan kreatif. Nah, sekarang kita masuk pada materi interaksi sosial. Interaksi sosial dengan KI dan KD sebagai berikut. Ya. Memahami serta menganalisis pengetahuan faktual konseptual berdasarkan rasa ingin tahu mengenai ilmu pengetahuan, seni budaya, dan humaniora. Kompetensi dasar kita mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Lalu indikatornya adalah, kita lihat yang pertama, akan dijelaskan hakikat interaksi sosial serta faktor pendorong interaksi sosial. Nah, di sini kalian akan mendapat penjelasan-penjelasan apakah itu interaksi sosial dan faktor-faktor pendorongnya, serta kita akan menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Pokoknya kalian asik kalau kita sudah masuk pada materi interaksi sosial. Di dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk dan faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sekarang kita lihat dulu, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik individu satu dengan individu lain. Mengapa setiap individu-individu yang sebagai makhluk sosial merupakan kebutuhan dasar adalah hubungan satu dengan lainnya. Menjadi kebutuhan dasar. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, dia tidak mampu untuk berjalan sendiri, tetapi dia butuh orang lain. Apapun dalam pemenuhan kebutuhan satu dengan yang lain, itu menunjukkan dia membutuhkan orang lain. Nah, kita lihat lagi faktor-faktor pendorong interaksi sosial, ya. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan sugesti. Nah, mengapa Ibu mengambil imitasi dengan simpati dan kemudian empati? Ada perbedaan satu dengan lainnya. Imitasi dengan identifikasi, Ibu mendekatkan jarak ini cukup dekat. Imitasi adalah meniru, ya. Jadi dia hanya sekedar meniru orang lain, ya. Nah, kalau identifikasi itu meniru lebih persis, lebih sama. Kata kuncinya adalah ketika itu ada kalimat cenderung menjadi sama, persis, secara keseluruhan, ya. Nah, itu adalah identifikasi. Kalau imitasi, itu hanya sekedar meniru saja. Jadi contohnya misalnya nih, Bumihan meniru Andi cara berjalan, cara berbicara, ya. Nah, itu imitasi. Tetapi ketika Bumihan persis menjadi sama dengan Ita, nah, itu identifikasi, ya, sebagai identitas kita, ya. Identitas berarti sudah cenderung menjadi sama dengan diri kita sendiri. Nah, demikian juga dengan simpati dan empati, ya. Ibu dekatkan ini mengapa? Kalau simpati kita hanya tertarik, tetapi kalau empati itu tertarik yang lebih dalam. Bagaimana tertarik lebih dalam? Yaitu ditunjuk dengan adanya tindakan, action kita, ya, action kita. Tapi kalau simpati itu hanya NATO, no action,
talk only, hanya omong aja. Saya senang terhadap si A, saya senang terhadap si B. Dia cuma hanya berkata saya senang. Tetapi misalnya kalau dia mengatakan saya senang terhadap si A, saya senang terhadap si B, lalu dia mengirim surat, maka itu menjadi empati. Di mana actionnya? Ketika dia menyampaikan surat, ketika dia menyapa orang tersebut, maka itu empati. Sama seperti misalnya ini ada bencana alam, dikatakan membutuhkan bantuan. Ketika dia mendengar itu, aduh kasihan, dia cuma mengatakan aduh kasihan begitu saja. Tidak ada action, tidak ada tindakan yang dia lakukan, maka itu simpati. Tetapi ketika empati, dia langsung memberikan bantuan-bantuan sosial, ya, seperti dana dia kirim ke nomor rekening ini, terus kemudian dia kirim bahan natura, pakaian bekas. Nah, itu empati. Kita masuk pada sugesti. Sugesti adalah mempengaruhi pikiran seseorang untuk mengikuti orang lain tanpa dia melihat resiko efek yang terjadi. Jadi misalnya nih, ada iklan. Oh, iklan itu begitu menariknya buat dia. Contohnya sampo Sunsilk, sampo Pantene. Nah, begitu menarik sekali. Dan dia langsung berkata kepada orang tuanya, dia bilang begini, ayo cepet Bu, belikan saya Pantene 10 saset. Dia berpikir bahwa dengan dia menggunakan Pantene, sebagaimana dia lihat di iklan itu, waduh rambutnya bisa begitu bagus, begitu indah. Tapi dia tidak tahu kalau ada efek, kalau dia tidak pakai sampo yang lain akan muncul ketombe, muncul uban, muncul gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, ini dia sudah tersugesti ya dengan iklan. Oke. Kemudian Ibu masuk pada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua ya. Ada asosiatif, yaitu mengenai hal-hal yang positif, diingat-ingat ya, asosiatif. Lalu ada disosiatif, yaitu mengenai hal-hal yang negatif. Ya, jadi tindakan-tindakan yang asosiatif contohnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, akulturasi. Nah, yang masuk pada bentuk interaksi sosial, dis. Kamu burung kurawal itu. Dis itu adalah minus, negatif, ya. Contohnya apa? Konflik, kontravensi, ya, perselisihan, permusuhan, pertikaian. Oke? Nah, di dalam asosiatif dan disosiatif ini masih terbagi lagi, ya. Contohnya di asosiatif itu ada akomodasi. Tadi Ibu katakan kan? Akomodasi itu adalah proses sosial untuk mengurangi ketegangan-ketegangan. Ya, kalau amalgamasi, perkawinan campuran antara dua ras pokok yang berbeda menghasilkan subras. Nah, di dalam akomodasi tadi, proses sosial untuk mengurangi ketegangan-ketegangan di masyarakat itu masih terbagi lagi. Ada di situ ada mediasi, kemudian ada arbitrasi, ada toleransi, ada kompromi. Terima kasih ya buat anak-anakku. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Nah, kita lihat latihan soal kita. Yang pertama, seorang anak gemar menonton film laga di televisi. Suatu hari ia mengikuti persis dengan aksi yang dilakukan film laga tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Hal yang demikian menunjukkan sebuah tindakan. Nah, kalian garis bawahi persis. Berarti apa tadi yang Ibu jelaskan? Identifikasi, ya. Ada persis, cenderung menjadi sama, keseluruhan.
Nah, ya, secara menyeluruh itu kata kunci identifikasi. Ya, Yosi soal yang kedua. Yosi bertengkar dengan kakaknya karena sesuatu hal dan untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut, Yosi mengalah pada kakaknya. Hal demikian merupakan contoh dari akomodasi yang berupa mengalah, toleransi. Oke? Nah, ini dua contoh yang Ibu sampaikan. Nanti kalian mencoba menggali, menemukan contoh-contoh berikutnya dari masing-masing materi yang sudah Ibu jelaskan. Sampai bertemu kembali. Kemudian kita lihat di sini, Ibu ambil dari referensi buku paketmu, yaitu Mariyati Kun 2013, buku Sosiologi, jilid 1, ya, yang penerbitnya adalah Esis. Kemudian Ibu tambahkan dengan Parwitaningsih sebagai pengantar ilmu sosiologi. Ya, oke. Penyusunnya adalah Ibu sendiri, Ibu Sumihar Banjarnahor. Ibu mengampu mengajar mata pelajaran sosiologi dan sejarah Indonesia. Terima kasih. Sampai kita ketemu di materi berikutnya. Thank you.